berjumpa jemaat terkasih yang saya rindukan berat, yang saya ingini persekutuannya dan kangennya berat gitu ya. This is the right time to say that, you know, in a proper context. And how are you? Saya kangen sama cerpitan, suara rame, bising, teriak-teriak tak terkontrol, tapi it's okay selama Anda seumur Adanum. Kalau udah seumur kita hati-hati juga ya. Agak bahaya ini kalau lagi working from home teriak-teriak sendiri karena bosan, you know, all crazy video is spreading all around dari negara. Ini kan kalau pakai dunia maya kan nggak ada tembok ya, nggak ada pagar sama sekali. It's open. In you know where you from, di sudut mana, di ujung mana, di 17.000 kepulauan Indonesia, Anda bisa nonton what's going on in America, di London, di Prancis, how people are so stressed out karena bosan di rumah terus, you know. So I hope you're not bosan ketemu sama saya, karena saya belum bosan ketemu sama Anda, even though saya melihat Anda secara iman. Karena hanya lihat di lensa kamera. Dulu pas Evelyn yang saya usik-usik manusia kamera. Now saya mesti masuk ke situ. But zamannya Evelyn belum ada Zoom. Now we can FaceTime, Google Hangout, and Zoom. We love zooming to your life. Anda bisa kirim pertanyaan dan permohonan apapun di dalam Facebook komen kami, Facebooknya dan Twitternya Indri Gautama. Go ahead and tweet, you know. Tim kita semua, kepemimpinan daripada penggembalaan Gereja Generasi Apostolik akan melayani kalian semua. Dan semua para mitra kerja Yayasan Maria Magdalena, followers daripada Indri Gautama Facebook and Instagram GGA Community maupun Facebook GGA Community. Hi, how are you? Good to be with you again. Saya akan pakai waktu ini dengan semaksimal mungkin. Topik hari ini, kelanjutan yang episode sebelumnya adalah menerima invitation to solitude and silence, menerima undangan untuk ke tempat sunyi dan berdiam diri untuk mengenal Tuhan. Untuk ini saya kasih ayatnya pada Anda semua, buka di Mazmur 37 ayat yang ke-7. I think this cocok untuk musim seperti ini. Dulu pasal 37 Mazmur itu hanya buat Indri Gautama, titik. Karena pembawaan saya dalam proses perjalanan iman saya, kan saya nggak ngerti kalau saya ini kepribadiannya katanya choleric Paul yang bikin orang ciong-ciongan. So sekarang kita nggak ada kata ciong, adanya klinting gitu loh. And choleric Paul, triple choleric plus sanguine. Yeah, fly me to the moon. Swing high, swing low, man. Dan ini kalau ketemu sama orang yang sukanya on the corner by themselves and everything rinci, teliti rinci, presisi. Itu ketemu orang yang swing low, swing high. You know, kunci mobil bisa taruh, I'm back, aku udah pulang. Dan kuncinya terbuang kemana? Padahal biasanya ada di gantungan tempat kunci. Dan orang-orang yang terperinci yang namanya melancholika akan stres waktu giliran dia mau keluar. Ternyata kunci tidak ada di gantungan tempat kunci, adanya swinging across the other table. Dan pasti si orang sanggup ditanya, di mana ya kunci mobil tadi? Kamu kan baru pergi kan, beli makanan kan? Saya bilang, I put it there, I'm back, so kuncinya pasti di rumah. Waduh, itu rambut dari rembah di dalam roh akan bangkit. Serukan nama Yesus atau serukan nama si Sangwin, you know. Saya percaya ini akan terjadi zaman ini di musim COVID-19 ini. Mungkin rumah-rumah yang dulunya sunyi senyap, semua masuk ke kamar masing-masing. Sekarang dulu bangga dengan gadget, laptopnya, segala iPadnya. Everybody has an island on their own. Asal ada wifi, internet connection, you know. Sekarang ada wifi, ada gadget, ada musik, ada boomboxnya, everything. Semua orang akan swing high, open the door. I am bored, aku bosen. Lemari es frekuensinya siap-siap, engsel pintunya akan jebol sebentar lagi. Dapur akan penuh aktivitas, pembantu tidak bisa istirahat karena nyincang terus. Goreng telur paling laku saudara-saudara. I don't know why.
Okay, kecap manis all out, Meja makan menjadi tempat pertemuan keluarga to express semua emosi-emosi yang tak pernah terproses. Segala macam terasi modelnya keluar, saudara-saudara. Mazmur 37 dulu itu buat saya. Tahu nggak ayat pertama apa? Kalau mau bertobat kena ini aja. Jangan marah karena orang berbuat jahat. Baru kalimat pertama saya udah bertobat karena marah-marah, But at this season, the juncture of my life, di mana ada kesibukan baru, karena ini hidup dalam digital online ini is not me. Ini bukan Indri Gautama. Ini Evelyn, Christina, Nadia, Ibu Jem. Okay? So in this season, she is a Jem. Itu singkatan gembala diperpendek jadi gem. Tetapi saya pakai bahasa Inggris, Jem. Gem is a jewelry, She become a jewelry for AGC because of what? Sekali-kali saya akan buka kartu the background of this studio. Anda mesti lihat perlengkapan studio ini. Semua orang yang biasa bekerja di studio TV yang profesional akan pingsan kalau Anda masuk ke studio production house kami. Production House AGC, here we come. Berita dari Tuhan adalah berdiam dirilah di hadapan Tuhan. Jangan di hadapan gadget. Jangan disering-sering ke Zoom, it's no good. Nanti gangguan sinar radiasi itu nggak baik, Tapi berdiam diri di hadapan Tuhan dan nantikan Dia. Di musim ini, Anda kalau kolerik pol kayak saya, yang namanya menanti Tuhan dan diam, itu namanya kayak saya tuh bisa lihat kayak orang lagi kecanduan narkoba, terus kayak filmnya Diana Ross tuh, diikat di kamar yang dindingnya tuh padded wall, pakai baju yang diikat pakai banyak gasper, gitu. Kayaknya sih, tapi bukan fisiknya, emosinya. Nah, ini ternyata saya pelajari dari Peter Scazzero dan beberapa buku yang saya pelajari. Dan actually kalau sampai kita itu bisa diajak berdiam dirilah, menantikan Tuhan. Berdiam diri di hadapan Tuhan. That means Anda masuk ke hadirat Tuhan. Itu bukan sesuatu yang keharusan pakai pentung. Tuh loh, Mama Indri datang. Kamu kalau belum berdiam diri, nanti kamu dipentung loh. Pakai kata-kata omelan, oceh-ocehan, oma-omain, mama nih kalau ngomel gitu. No. It's not about legalism. Saya baru belajar. Dan kalau sampai kita sadar Tuhan, sadar mesti berdoa, sadar untuk buka Alkitab. It's actually God inviting us. Tuhan mengundang kita. Selalu pekerjaan apapun ke dalam hubungan kerohanian kita, 100% is God's punya inisiatif. Never from our side. Saya bikin mudah sekali ya. 1 Yohanes 4 ayat 9 berkata seperti ini. You can open your Bible, right? Bahwa Allah lah yang pertama kali mencintai kita. Baru kita bisa cinta Dia. Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang mencari aku yang mencari kamu. So pribadi pertama yang bikin kita jatuh cinta kepada Tuhan, itu Tuhan. Pribadi pertama yang bikin kita kangen, rindu, I desire you Lord. Aku ingin rindu bersekutu intim dengan Engkau. Itu Tuhan yang memulainya. He is the one who initiate. Yang proaktif itu pertama kali mengganggu kita punya kesibukan dengan kerjaan kita is God. Okay? Yang bikin kita rindu akan Dia, di dekapan hadiratnya Tuhan. Yang rindu pertama kali menjangkau jiwa kita Tuhan. Gak pernah kita nyari Tuhan, Dia nyari kita. So pada waktu kita diundang untuk berdiam diri di hadapan Tuhan dan menanti Tuhan, it's actually an invitation. Makanya di dalam buku alat ini, saya baru bagikan ke tim yang duduk di Bible School, Bible Class saya untuk EHS. Saya bilang, dari semua kita latihan dulu nih. How to be 2 minutes to be silent and stillness before God. Selalu di hadapan Tuhan, bukan di hadapan orang. Because you need to follow the pattern of Jesus. Patron hidup Yesus waktu di bumi 3,5 tahun terakhir. Dia selalu mencari tempat sunyi untuk berdoa bersama Bapaknya yang mengutus Dia. Okay? Pada waktu Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk menyeberang Danau Galilea,
Di tengah malam, Yesus sebelumnya naik ke gunung. Di tempat yang sunyi, dia berdoa. Kenapa sih kok kata sunyi itu mesti disebut? Itu kenapa? Coba you tanya Tuhan. And kita sebagai follower of Jesus, we need to follow dia punya ritme, irama hidup. Kita mesti ngikutin gaya hidupnya Yesus. Apa yang dia lakukan sehari-hari, that's what we need to follow. Makanya 12 murid Yesus tiap hari gak pernah berpisah sama Yesus. 3,5 tahun mereka di bumi bersama Yesus. Okay, look at this. Yesus cuma kasih spasi 3,5 tahun. Muridnya tidur, makan, jalan, dengerin dia khotbah, lakukan mujizat, lihat dia menyelinap ke tempat sunyi, berdoa dengan Bapaknya, diikutin. Makanya pengikutnya, murid-muridnya yang menjadi rasul, selalu banyak pertanyaan. Guru, apa maksudnya? Guru, ajarin kami berdoa. Karena mereka gak biasa dengan pola hidupnya si Yesus. Iramanya gak biasa. So saya buka buku ini. Halaman yang bagian pertama. You know what the title is? An Invitation to a Loving Union. Ini buku adalah undangan, sebuah undangan dari Tuhan Yesus sendiri. Untuk suatu hubungan persekutuan intim dalam kesatuan cinta. Jadi kalau orang lagi jatuh cinta, Yesus jatuh cinta sama kita. Dia lagi nguber kita. Nanti Anda belajar di episode berikutnya bagaimana malaikat Tuhan disuruh Tuhan uber si Elia yang sudah mau mati, udah mau bunuh diri, percuma hidup setelah dia melakukan suatu demonstrasi kuasa kehadiran Roh Kudus, kehadiran Allah Bapa dalam bentuk api yang menghanguskan semua korban persembahan dan menjilat air yang memenuhi tempat korban tersebut untuk menunjukkan pada Israel, Tuhan Allahnya Israel masih hidup dan tidak bisa berubah, dan dari dulu sekarang selamanya dialah raja segala raja bagi bangsa Israel. Tapi Israel kan murtad kan, and Elia diancam sama Isabel dan berkata, aku mati aja deh. Dia ketakutan karena dia mau dibunuh seperti dia bunuh 450 nabi palsunya. What did Jesus do? What did God do di heaven? Dia punya program. Dia perintahkan malaikatnya kejar si Elia, find him, bikin masakan spesial bagi Elia 2 kali loh. And I said, God, kita nggak boleh GR loh, bahwa kita yang nyari Tuhan. Kita mesti berdoa. Makanya orang kalau dibilang kasih nasihat gini ya, lagi stres, doa dong, cari Tuhan, marah loh. Betul, karena kalau bukan Tuhan yang nyari kita, kita nggak bisa nyari Tuhan. Roma 8:26-27 ngomong seperti itu. Roh Kudus yang menolong kita untuk berdoa. Now, in closing, saya mau kuatkan Anda semua. Be kind to yourself. And just come sebagai anak kecil datang ke papahnya. And just say doa 3 kata. Tuhan, ini aku. Saya percaya tadi pagi saya renungan. Waktu Maria duduk di kaki Yesus di rumahnya setelah diundang Marta. She was actually in love with Jesus. Dia lagi jatuh cinta sama Yesus. And rindu. Kepingin dekat dengan yang kekasihnya. Duduk aja tenang di kaki Yesus. Coba Anda praktekkan itu. Seperti Mazmur 37 ayat 7 tadi. And I can guarantee you. Tuhan akan hadir di mana kau berada. And dia layani emosimu. Sehingga masalah yang seperti tsunami ini. Karena terjadi goncangan ekonomi. Goncangan dalam keluarga, hubungan akan terpengaruh karena ketakutan melanda banyak orang di dunia. Akan menjadi situasi yang tenang di jiwamu. Kalau Anda tenang, hubungan dengan sesama pasti menenangkan. Tuhan berkati, saya menguatkan Anda semuanya. Jangan takut. Come to Jesus. Be still. God bless you.